Mas, ayo bangun mas. Ini udah waktunya sahur. Jangan tidur terus, nanti keburu imsak loh. Kalau kamu gak segera bangun, ayo dong, segera bangun. Udah tahu kalau suaminya itu kecapean. Udahlah Ning, pergi aja kamu sana. Males banget aku mau bangun. Aku nggak niat puasa, jadi buat apa sahur-sahur segala. Pak, aku yang masih kecil aja tetap mau puasa. Masa bapak kalah sama aku? Kerjaanku itu berat Ning. Kalau aku ikut puasa ya yang ada nanti aku itu malah lemas, nggak bisa nyari duit. Mas, rezeki itu datangnya dari Allah, bukan cuma dari tenaga kita sendiri. Percaya deh. Alah, Allah nggak bakal bantu orang yang malas. Kalau aku itu puasa terus lemes, siapa yang kasih makan? Tapi Pak, banyak orang di luar sana kerja lebih berat dari bapak, tapi tetap puasa. Ya itu namanya nyusahin diri sendiri. Hidup udah susah, kenapa harus sengaja tambah susah? Astagfirullah Pak Harun, jangan ngomong gitu. Puasa itu kewajiban, bukan sekedar pilihan. Bu Rahma, udah deh. Urus aja urusan kamu sendiri ya. Urus rumah tuh, jangan sibuk ikut campur urusan orang. Ngapain sih? Jangan udah maju kayak gini masih sibuk aja ngurusin orang lain. Nggak ada kerjaan lain selain ikut campur masalah tetangganya ya. Pak, jangan ngomong gitu. Dia itu kan tetangga rumah kita, Pak. Kalau ada apa-apa, kita juga butuh pertolongan dia. Toh juga kalau nanti bapak sudah tua, terus sakit, bapak pasti bakal nyesel karena nggak pernah puasa. Nyesel? Alah, hidup ya tetap begini aja. Puasa atau enggak ya nasib juga nggak berubah. Ya Allah, tolong beri hidayah untuk suamiku. Bukakanlah hatinya biar sadar sebelum terlambat. Keesokan harinya Pak Harun pergi ke sawah. Panennya gagal total dan mukanya kusut, kesal dan sendirian. Dia mondar-mandir sambil sesekali menendang tanah. Frustasi lihat padinya yang sangat rusak. Astagfirullahaladzim, sial. Padiku itu kena hama semua. Udah kerja mati-matian, hasilnya malah zonk kayak begini. Pak Harun, mungkin ini peringatan dari Allah. Biar kita itu lebih banyak ingat dan dekat dengan Allah. Ini cobaan Pak. Mau bagaimana itu bentuknya, harus bisa diterima dan disyukuri. Ah Ustadz, tiap hari ngomongnya peringatan-peringatan mulu. Ini tuh cuaca lagi jelek, bukan urusan ibadah. Tapi kalau kita itu semakin dekat dengan Allah, insya Allah rezeki bakal lebih berkah dan gak ada habisnya. Rezeki tuh gak ujuk-ujuk turun dari langit. Ustadz, harus usaha, kerja keras. Pak Harun, kok ini makin parah sih? Saya juga kena hama. Udah gak tahu lagi harus gimana. Ya semuanya salah. Tanah salah, cuaca salah, nasib salah. Kenapa sialnya selalu ke aku ya coba? Pak, coba deh kalau bapak mau puasa. Siapa tahu Allah kasih jalan lagi buat rezeki bapak. Bocah, jangan sok mengajari orang tua ya. Aku itu sudah makan garam lebih banyak daripada umur kamu. Mas, sadar mas, kita ini bukan makin kaya, tapi malah makin jatuh miskin. Udah, jangan bawel. Aku itu mau ngopi dulu, biar otakku itu nggak meledak. Pak Harun, jangan mengeyel. Azab itu nggak selalu langsung kelihatan, tapi pasti datang loh. Azab apaan sih? Nih lihat aku, masih sehat, masih bisa kerja, nggak kenapa-kenapa. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Pak dengan omongan Bapak barusan. Bisa jadi dengan omongan Bapak itu Allah akan mengabulkan dan memberikan akibatnya. Kita nggak tahu besok akan seperti apa. Takdir yang akan kita jalani Pak. Bisa jadi omongan yang Bapak bilang barusan menjadi bumerang untuk Bapak sendiri loh. Alah banyak omong kosong. Udah pergi sana. Saya tuh nggak butuh orang yang sok suci dan hanya bisa ceramah kayak kamu. Dasar orang banyak omong. Biasanya cuma bergumam di depan orang saja. Setelah mengalami kegagalan panen, Pak Harun memutuskan berhutang kepada rentenir. Tapi sayang nasib sial terus menimpa dirinya. Setiap kali dia panen, setiap kali juga itu dia gagal panen. Hingga pada akhirnya hutang itu pun jatuh tempo. Harun, mana janji manismu itu Harun? Udah 2 bulan kamu itu nggak bayar. Jangan pura-pura lupa Harun. Jangan pura-pura bodoh kamu. Mana duitku sekarang ha? Cepat kamu balikin. Sabar Pak, sabar. Saya itu pasti bayar kok hutang-hutang itu. Saya cuma butuh waktu sedikit lagi buat ngumpulin duit-duitnya. Waktu apaan? Udah gila ya kamu ini ya. Kamu udah saya kasih kelonggaran waktu, tidak ada kelonggaran lagi.
Saya itu nggak mau tahu ya. Besok siang utang-utang itu harus lunas. Kalau tidak rumahmu itu bakal aku sita sekarang juga. Tolong Pak, beri kami sedikit waktu lagi. Kami pasti bayar kalau ada rezeki nanti. Pak, kenapa kita makin susah kayak gini? Dulu hidup kita nggak separah ini. Aku juga nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Semua yang aku lakukan itu justru malah sia-sia. Aku itu bukan robot yang bisa kerja terus, Bu. Udah banting tulang, tetap aja nggak cukup. Mungkin ini teguran dari Allah, Pak Harun. Coba deh introspeksi diri dengan hati yang tenang. Taubat, taubat mulu yang kalian omongin. Taubat itu nggak akan bikin hutangku itu tiba-tiba lunas sekarang juga. Apa ini semua terjadi karena kita lupa sama Allah? Mungkin kita udah jauh darinya. Kalau Allah itu memang maha pemurah, kenapa hidupku itu makin susah? Kenapa dia itu terus ngasih aku itu kesulitan yang nggak udah-udah? Kenapa dia itu nggak segera kasih aku itu kemudahan? Hah? Nunggu sampai aku itu sekarat dulu, baru dia nurunin kemudahannya, hah? Pak, astagfirullah. Jangan ngomong kayak gitu. Omongan kamu itu bisa jadi kenyataan loh, Pak. Itu bisa bikin kita makin kena azab. Gimana kalau Allah mendengar dan mengabulkan kata-katamu itu? Gimana kalau nanti kamu jatuh sakit? Tai, Allah nggak akan pernah mendengar doa dari orang miskin kayak aku. Allah itu pilih kasih, dia hanya mendengarkan doa orang kaya saja. Orang miskin kayak bapak ini gak akan pernah ketimpa azab. Tiba-tiba saja Pak Harun mengalami sesak napas. Tubuhnya mulai sakit-sakitan, badannya sering lemes, kepalanya pusing terus. Tapi dia tetap ngeyel dan nggak mau dengerin nasihat siapapun. Sakit Ningsih, tolong aku Ningsih. Pak, Bapak kenapa Pak? Mana aku tahu, pokoknya badan ini badannya lemes terus. Kepala pusing, kenapa kayak disedot habis ya? Kayak ada yang salah. Pak, Bapak, kenapa sih sekarang sering banget sakit? Badan lemes terus, mata cekung, gak kayak biasanya. Udah jangan sok tahu kamu. Aku itu yang merasakan sendiri, bukan kamu. Ngapain ngatur-ngatur bapakmu ini segala, ha? Mungkin karena Bapak makan gak benar, sering telat makan, gak istirahat cukup, ngerokok terus, mana gak sakit badannya. Sadar, aku itu udah sadar. Dari dulu malahan, yang nggak sadar itu kalian masih percaya hal-hal yang nggak masuk akal kayak gitu. Pak, kenapa sih kalau ada orang yang peduli malah ditolak? Kenapa Bapak harus keras kepala begini? Susah banget dibilangin. Dengar ya, aku itu sakit karena kerja keras dan kerja terus menerus, bukan gara-gara nggak puasa atau yang lainnya. Jangan asal ngomong kamu ya, ngerti nggak? Pak Harun, sakit itu ujian, jangan malah justru makin keras kepala, Pak. Justru dengan hadirnya sakit ini harusnya menjadi kesempatan buat Bapak introspeksi diri dan bertaubat sebelum semuanya terlambat. Ujian apaan hidup saya itu ya? Dari dulu begini-begini terus, sial terus. Dari muda sampai tua kerja banting tulang, gak pernah merasakan enaknya hidup. Mas, aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Gak cuma sehat raga, tapi juga hati. Jangan makin jauh dari Allah, Mas. Bu, kalau Bapak gak mau dengar, kita cuma bisa doain yang terbaik. Aku cuma pengen lihat Bapak sadar sebelum semuanya terlambat. Hari demi hari terus berlalu, sakit misterius Pak Harun kini jadi semakin parah. Tubuhnya terus lemas, kulitnya pucat, dan yang paling mengerikan, badan Pak Harun mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mas, badan kamu kok baunya gak enak gini? Kayak bau bangkai, aku takut. Oh, apaan sih? Mungkin aku itu cuma keringetan. Udah jangan lebay. Pak, beneran Pak, bau banget, aku gak kuat. Baunya benar-benar busuk menusuk hidung. Astagfirullah Bapak. Sebenarnya sakit apa sih Pak? Kenapa Bapak malah jadi kayak gini sekarang? Ya Allah Pak Harun, saya baru masuk rumah aja udah kecium bau gak enak. Ya terus aku tuh harus gimana? Aku juga nggak tahu ini kenapa aku tuh pusing. Mas, ayo ke dokter aja. Udah gak normal, takutnya penyakit serius. Nggak usah ke dokter, ini paling masuk angin. Ntar juga sembuh sendiri. Tapi Pak, mana ada orang yang masuk angin badannya bau busuk kayak gini. Sakit yang Bapak alami ini bukan masuk angin Pak, tapi ini sakit misterius yang harus segera dikasih tahu. Iya Pak, betul, Bapak harus segera diobati.
Kalau enggak, penyakit ini akan menjadi semakin parah dan badan Bapak bisa jadi semakin busuk. Orang-orang bakal menghindar pergi kalau mencium bau Bapak yang busuk ini. Pak Harun, mungkin ini peringatan dari Allah. Coba introspeksi diri. Mohon ampun, Pak. Astagfirullahaladzim Ustaz, saya itu sakit beneran loh. Jangan bawa taubat terus segala. Mas, kenapa sih masih keras kepala? Kita ini udah jatuh, kenapa Mas makin jauh dari Allah? Pak Harun, kalau bukan penyakit biasa, bisa jadi ini gangguan. Coba minta pertolongan Allah. Tapi kenapa ya aku ini? Aku cuma mau cari duit buat keluarga, kok malah jadi begini sih? Meski sudah diperingati oleh istrinya, Pak Harun masih saja mengeyel. Kondisinya jadi semakin parah. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya semakin menyengat. Sampai-sampai orang-orang di kampung mulai menghindarinya. Bahkan tetangga yang biasa bergaul dengan dirinya sekarang enggan untuk mendekat. Astagfirullah, Bu Ningsih, saya kasihan sama Pak Harun, tapi baunya nggak bertahan. Saya juga nggak tahu harus gimana, Bu. Suami saya makin parah setiap hari. Dulu mereka ramah sama Bapak, sekarang semua menjauh. Kenapa jadi gini? Teman-teman, ini bukan penyakit biasa. Jangan-jangan kena azab. Aku juga mikirnya gitu. Soalnya bau busuknya tuh nggak wajar, kayak bau bangkai. Kalian ngomongin apa, ha? Aku tuh masih manusia, bukan bangkai. Jangan sok suci kalian. Mas, udah, jangan marah-marah. Mereka juga kaget mungkin, cuma takut aja. Maaf Pak Harun, tapi baunya beneran nyengat. Kami nggak kuat dekat-dekat. Pak Harun, saya saranin coba ruqyah aja. Siapa tahu ini gangguan. Ah, ruqyah, itu buat orang yang kesurupan. Saya ini sakit, bukan kena setan. Pak Harun, semua ini pasti ada sebabnya. Mungkin ini ujian, mungkin juga teguran. Pak, kita ikhtiar aja ya. Bapak jangan marah terus, nanti tambah sakit. Kenapa semua orang itu pergi ya? Kenapa aku tuh jadi kayak begini? Aku gak mau sendirian. Pak Harun akhirnya terduduk lemas di teras rumah. Orang-orang makin menjauh dan dia mulai merasakan betapa sepinya hidup tanpa orang-orang di sekitarnya. 1 bulan kemudian, Ningsih, aku gak kuat lagi. Tolong panggilin orang buat nolong aku dong. Mas, aku udah minta tolong ke semua tetangga, tapi mereka semua takut deket. Tolonglah, ada yang bisa bantu. Bapak butuh dokter, jangan pada diem aja. Bu Ningsih, saya mau nolong, tapi saya juga takut kena penyakitnya. Dan semua kasihan, tapi baunya beneran bikin sesek, ini pasti azab. Kalian tega, dulu aku itu punya banyak teman. Sekarang bahkan nolong pun gak mau. Pak Harun sekarang saatnya beristighfar. Mohon ampunlah sebelum terlambat. Aku menyesal, tapi kenapa semua orang ninggalin aku ya? Apa aku tuh seburuk itu? Mas, Allah masih sayang. Taubat sekarang, jangan tunggu lebih sakit lagi. Pak, aku gak peduli bau atau apa. Pak, aku gak peduli bau atau apa. Aku cuma pengen Bapak sadar. Ntar gimana? Kalau nolong, tahu ketularan. Kalau nggak nolong, kasihan. Ya Allah, aku kasihan, tapi aku juga takut. Gimana Ustadz? Kita hanya bisa berdoa, Pak. Semoga Pak Harun diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum terlambat. Pak Harun terbaring makin lemah. Napasnya mulai berat sementara di luar orang-orang hanya bisa memandang dari kejauhan tanpa berani mendekat. Kesepian dan ketakutan kini menghantui dirinya sementara ajal semakin dekat. Mas, bangun Mas, jangan tinggalin aku. Bu, Bapak udah nggak ada. Kenapa harus kayak gini akhirnya? Ya Allah, baunya makin menyengat. Kita harus segera urus jenazahnya. Ayo kita jalankan fardu kifayah ini. Jangan biarkan jenazah terbengkalai lebih lama. Mas, maafin aku nggak bisa ngelakuin apa-apa buat bantu kami. Dengan penuh perjuangan, warga akhirnya menguburkan jenazah Pak Harun. Namun bau busuk tetap tertinggal di rumah, menjadi pengingat akan dosa-dosanya. Kini kisah tragisnya menjadi pelajaran bagi semua orang yang ada di kampung tersebut. Harun, kini kau berada di alam kubur. Waktumu di dunia telah habis. Hari ini kau harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kau perbuat. Tolong aku, beri aku kesempatan. Aku belum siap mati, aku masih ingin kembali. Aku masih ingin memperbaiki semua kesalahanku selama ini. Kesempatan?
Kesempatan sudah diberikan ketika kau masih hidup, Harun. Namun kau mengabaikannya. Kau justru menolak taubat. Kau bahkan meremehkan perintah Allah dengan penuh kesombongan, Harun. Ya, aku sadar aku menyesal. Aku terlalu sombong. Aku kira hidup hanya tentang uang dan kesenangan saja. Aku nggak pernah terpikirkan akhirat sama sekali. Bukankah sudah banyak orang yang mengingatkanmu, istrimu, anakmu, bahkan ustadz di kampungmu, tapi kau justru mengejek mereka. Kini lihat akibat dari kesombonganmu itu, Harun. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku terlalu keras kepala. Aku pikir aku itu bisa hidup selamanya. Aku itu nggak pernah mendengar nasihat mereka dengan baik. Sekarang kau menangis, sekarang kau ketakutan. Kenapa dulu kau tidak takut? Kenapa dulu kau merasa paling benar? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal, Harun. Tolong beri aku itu satu kesempatan lagi. Aku janji akan taat. Aku akan puasa, aku akan sholat, aku akan bertobat sepenuh hati. Kau pikir kematian itu bisa diulang? Tidak ada kesempatan kedua, hidup hanya satu kali. Kalau kau menyia-nyiakan itu, maka inilah akibatnya. Kau harus menerima hukumannya, Harun. Aku takut, aku nggak mau dihukum. Tolong bebaskan aku. Aku mohon belas kasihan. Aku nggak akan mengulangi kesalahanku. Tolong, aku benar-benar menyesal. Allah Maha Pengasih, tapi kau tidak pernah mencari ampunannya saat kau masih hidup, Harun. Kau justru malah menantangnya. Kau bahkan mengolok-olok orang yang beriman. Tolong ampuni aku tidak kuat, aku nggak sanggup, aku nggak mau masuk neraka. Tolong selamatkan aku dari siksaan ini. Sudah terlambat sekarang, Harun. Waktu neraka kemudian menyambutmu. Kau akan merasakan siksa yang tak akan pernah kau bayangkan. Kau akan menanggung akibat dari perbuatanmu itu, Harun. Ya Allah, tolong ampuni aku. Aku bersalah, aku sudah menyia-nyiakan hidupku. Aku akan melakukan apapun agar bisa keluar dari siksaan ini. Menyesal sekarang tidak ada gunanya. Sekarang waktunya menerima azab yang kau pilih sendiri. Selamat datang di neraka, tempat yang pantas bagimu, Harun.